مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani ataupun rohani, dan semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh maupun kematian. Memang tak bisa dipungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat bahwasanya meski sebagian besar orang melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya yang diinginkan. Sementara di sisi lain, ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki dari manapun asalnya, atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya. Lalu siapa dan apa cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Dan doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudaraku semuanya juga sudah mengetahui bahwasanya apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bolehkah kita bersedekah dan berharap Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan. Ini kenapa? Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Yang kedua ialah orang yang gemar bersyukur. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun, kita tetap bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita dengan kekuasaannya, akan mengangkat penyakit dalam diri kita.
Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Untuk itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukanlah setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kita sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ungkapan, "Man jadda wajadda." Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat memberi, memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban,
dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki kita tidak akan pernah putus, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.